Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Anji Susanto. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran B 2019. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang anjak piutang pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Yuk disimak baik-baik ya videonya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu adalah pengertian dari anjak piutang. Berdasarkan peraturan OJK nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, anjak piutang diartikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Nah, anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang atau factoring with resort adalah transaksi anjak piutang usaha di mana penjual piutang menanggung resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. Selanjutnya ada pengertian anjak piutang secara umum. Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang atau yang disebut sebagai factoring without recourse adalah transaksi anjak piutang usaha di mana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh resiko tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. Nah, dalam hal ini, anjak piutang atau factoring merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya, misalkan berupa tagihan dengan memberikan suatu diskon. Nah, di sini terdapat 3 perbedaan antara anjak piutang dengan pinjaman bank. Yang pertama, terdapat penekanan pada anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan suatu pembelian aset atau piutang. Dan yang ketiga, pinjaman bank melibatkan 2 belah pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 belah pihak. Selanjutnya adalah istilah umum dalam anjak piutang. Yang pertama yaitu ada faktor. Faktor adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan, pembelian, dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian ada klien. Klien adalah perusahaan yang menjual dan mengalihkan piutang atau tagihan yang timbul dari transaksi perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu ada piutang. Merupakan kewajiban pembayaran customer kepada klien atas barang yang telah dibeli dan atau jasa yang telah diberikan oleh klien kepada customer. Kemudian yang keempat ada customer, di mana yang perusahaan ataupun pihak ketiga yang membeli barang atau jasa dari klien yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Kemudian yang kelima yaitu ada kontrak. Kontrak merupakan perjanjian dalam anjak piutang atau factoring agreement yang dilakukan oleh dan antara faktor dan klien. Kemudian yang keenam adalah nilai pembiayaan. Merupakan besarnya nilai pembiayaan yang diberikan faktor atas faktur atau tagihan yang ditawarkan oleh klien kepada faktor. Biasanya diberikan dalam bentuk persentase, misalkan 80%. Kemudian yang ketujuh ada retention atau contingency reserve, di mana hal ini merupakan bagian dari faktur atau tagihan yang ditawarkan oleh klien kepada faktor yang tidak dibiayai oleh faktor. Sebagai contoh, maksimum pembiayaan yang diberikan adalah 80% dari nilai faktur yang ada, maka retentionnya adalah sebesar 20%. Selanjutnya ada kegiatan anjak piutang. Yang pertama yaitu adanya pengambilan alih tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Kemudian yang nomor 2 yaitu ada pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, di mana artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit di suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis anjak piutang. Yang pertama ada anjak piutang berdasarkan penangguhan resiko. Yaitu ada recourse factoring, di mana anjak piutang ini memiliki peraturan bahwa pihak perusahaan atau investor tidak bisa mendapatkan tagihannya secara penuh dari pihak debitur atau nasabah. Untuk itu
dalam hal ini klien masih memiliki tanggung jawab penuh dalam melunasinya. Kemudian yang kedua, yaitu ada recourse factoring. Berbeda dengan yang sebelumnya, anjak piutang ini akan memberikan seluruh beban tanggung jawabnya pada pihak investor, sehingga jika pihak nasabah tidak mampu membayar tagihan secara menyeluruh, maka pihak klien akan terlepas dari resiko gagal bayar. Selanjutnya ada berdasarkan kejadian. Yang pertama ada recourse factoring, di mana jenis anjak piutang ini akan memberikan informasi pada nasabah bahwasannya tagihan sudah berpindah kepada pihak investor. Kemudian yang kedua ada undisclosed factoring, di mana pada jenis ini tidak akan memberitahukan kepada nasabah terkait peralihan yang telah terjadi pada piutangnya. Selanjutnya ada berdasarkan lingkup kegiatan. Yang pertama yaitu ada domestic factoring, di mana kegiatan ini melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan piutang yang terdapat di dalam suatu negara yang sama. Kemudian yang kedua ada international factoring. Dalam ruang lingkup kegiatan ini akan melibatkan perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dan memiliki peran sebagai ekspor sektor dan juga import sektor. Selanjutnya ada berdasarkan sarana pengalihan. Yang pertama ada account receivable, di mana dalam hal ini klien nantinya akan diberikan bukti utang yang tersedia dalam bentuk laporan akun receivable kepada pihak investor. Kemudian yang kedua ada promissory note. Merupakan suatu catatan dari pihak nasabah yang diberikan kepada pihak klien. Lalu pihak klien nantinya akan mengendorse promissory note kepada pihak investor sebagai bentuk pengalihan utang. Sekian pembahasan mengenai anjak piutang yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.